Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Dasar laki-laki. Setelah mereka sampai rumah Aziz, Alia langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Johnny ia langsung kembali ke kantor. Alia masuk ke dalam. Terlihat Rizka sudah menunggu dirinya. "Pagi, Ibu," ucap Alia yang menghampiri Rizka. "Pagi juga, Alia. Kamu pasti lelah, bukan? Ayo, kita pergi ke dalam kamarmu," ucap Rizka. Alia mengikuti Rizka menuju kamarnya. Setelah mereka sampai, Alia duduk di sofa sambil membuka sandalnya. "Alia, jika kamu ingin sesuatu, katakan saja," ucap Rizka. "Alia bisa ambil sendiri, Ibu," ucap Alia. "Jangan panggil Ibu, panggil saja Kakak," ucap Rizka. "Baik, Kakak. Jika Alia ingin sesuatu, Alia bisa ambil sendiri. Kakak sedang hamil, bukan?" ucap Alia yang menatap wajah Rizka. "Benar. Kalau begitu, Kakak pergi dulu ya," ucap Rizka. Rizka pergi menuju kamarnya. Ia menidurkan tubuhnya di atas kasur miliknya. "Bagaimana perasaanku nantinya jika aku bertemu mantan istri Om Aziz?" batin Rizka. Rizka menatap langit-langit kamarnya sambil terus memikirkan Aziz. Johnny yang baru sampai kantor, ia langsung masuk ke dalam ruangan Aziz, sebab Aziz sudah menelpon dirinya terus. Saat Johnny masuk, terlihat Ardi juga berada di sana. "Kenapa ada Ardi di sini? Pasti ada yang sangat penting. Makanya Tuan Aziz memanggil kami di sini," batin Johnny. "Ada apa, Tuan?" ucap Johnny. Ia duduk di samping Ardi. "Kalian banyak sekali tugas untuk bulan depan," ucap Aziz. "Tugas apa, Tuan?" ucap Johnny dan Ardi bersamaan. "Untuk pernikahan Kenan dan Alice, aku akan menambahkan satu orang lagi. Besok dia akan menemui kalian, dan aku harap kalian bisa bekerja dengan baik," ucap Aziz. "Siapa orang yang akan membantu kami nantinya? Apa orang tersebut akan membuat kami tambah susah?" batin Johnny. "Baik, Tuan, laksanakan," ucap Johnny dan Ardi bersamaan. "Bagus, kalian boleh pergi," ucap Aziz. Johnny dan Ardi pergi dari ruangan Aziz. Johnny kembali ke ruangannya, sedangkan Ardi, ia harus kembali ke kantor tuannya. Johnny duduk di bangku kekosaannya. "Kenapa aku sangat tertarik dengan anak Tuan Aziz? Dia sangat manis, seperti Nona Alice," batin Johnny. Johnny sangat menyukai Alice, namun ia tahu bahwa Alice sudah menikah dengan CEO terkaya nomor 3 di kota A. Johnny sangat menyukai Alia sejak mereka bertemu tadi. Ia merasa ada getaran di dalam dadanya. Pada malam hari ini, Kenan menjaga bayi kembarnya, sebab Dylan dan Dilara demam tinggi. "Mas, kenapa demamnya tidak turun-turun?" ucap Alice panik. "Sabar sayang, kita tunggu sampai 2 jam lagi," ucap Kenan yang menggendong Dylan. "Kenapa mereka selalu saja sama? Jika satu menangis, maka yang satunya juga. Jika satu demam, maka satunya lagi juga," ucap Alice yang sedang memberikan Dilar ASI. "Bukankah mereka kembar?" ucap Kenan. "Benar, Mas. Tapi apakah sampai besar mereka akan selalu sama dalam segala hal seperti ini?" ucap Alice. "Entahlah," ucap Kenan. "Semoga saja tidak. Kalau iya, pasti mereka akan selalu bersama," ucap Alice. "Bukankah itu bagus sayang?" ucap Kenan. "Tidak, Mas.
Dila laki-laki, Dilara wanita. Ucap Alice. Lalu di mana salahnya? Ucap Kenan yang semakin bingung. Coba Mas bayangkan, kalau Dylan suka bermain dengan anak laki-laki, lalu Dilara mengikutinya. Dan kalau Dilara berteman dengan wanita, Dylan juga akan mengikutinya. Ucap Alice. Mas tidak mengerti sayang, ucap Kenan. Dasar laki-laki, tidak tahu maksud wanita, batin Alice. Lupakan saja kalau begitu, ucap Alice cuek. Setelah memberikan ASI kepada Dilara, Alice bergantian memberikan ASI kepada Dylan. Demam bayi kembar mereka panasnya sudah menurun, membuat Alice dan Kenan sangatlah lega dan tenang. Mereka tertidur pulas di samping box bayi kembar mereka. Azi dan Rizka sedang bercanda tawa bersama Alia. Mereka berada di kamar Alia. Sayang, besok ikut ayah ke kantor, ucap Azi. Ia tidur di samping anaknya. Baik ayah, tapi kasihan Kak Rizka sendirian di rumah, ucap Alia. Hanya sebentar saja, bukankah besok kalian akan mendatangi Kembardi, ucap Azi. Benar, ucap Alia dan Rizka bersamaan. Kompak sekali kalian, ucap Azi. Tidak ayah, ucap Rizka. Ayah. Rizka, kau sangat manis di hadapan anakku. Kau memanggilku dengan sebutan ayah, batin Azi. Alia sayang Kak Rizka, ucap Alia. Ia memeluk Rizka yang berada di sampingnya. Rizka dan Alia hanya berselisih umur 1 tahun saja. Ia seumuran dengan Alice. Setelah puas bercanda tawa bersama Alia, Azi dan Rizka pergi menuju kamar mereka. Sesampainya di dalam kamar, Azi mencium Rizka. Om, ucap Rizka. 1 ronde saja, ucap Azi. Baiklah, ucap Rizka. Azi membawa tubuh Rizka menuju tempat tidur. Azi tidur bersebelahan dengan Rizka. Ia mencium Rizka. Pagi hari tiba. Alia sudah rapi. Ia mengenakan dress berwarna putih dan ia membiarkan rambutnya terurai. Ia juga memakai make up. Terlihat sangat cantik dan anggun. Ia sangat mirip dengan Alice. Alia keluar kamarnya. Ia melihat ayah dan ibu sambungnya sedang sarapan bersama. Alia menghampiri mereka. Pagi ayah, Kak Rizka, ucap Alia yang duduk di hadapan mereka. Pagi sayang, tidurmu nyenyak semalam, ucap Azi. Nyenyak dari mana? Semalam aku mendengar suara mereka. Sungguh mereka tidak malu, batin Alia. Tentu ayah, ucap Alia. Kita akan berangkat sebentar lagi. Cepat habiskan sarapanmu, ucap Azi. Alia cepat-cepat menghabiskan makanannya. Setelah selesai, ia langsung pergi menuju mobil Azi. Alia melihat Azi mencium puncak kepala Rizka. Ia langsung menghampiri ayahnya dan bergelayut manja. Apakah ayah tidak menyayangi Alia? Ucap Alia. Sayang, ucap Azi. Ia mencium puncak kepala Alia. Kak Rizka, kami pergi dulu. Sampai jumpa siang nanti, ucap Alia. Ia masuk ke dalam mobil. Sampai jumpa, ucap Rizka yang melambaikan tangannya. Azi dan Alia berangkat menuju kantor. Selama di perjalanan, mereka hanya diam dalam pikiran masing-masing. Setelah sampai kantor, Alia dan Azi masuk ke dalam ruangan kerja Azi. Alia duduk di sofa. Ia melihat ayahnya sedang menelpon seseorang. Dan tak berselang lama, ada 2 laki-laki yang datang. Siapa laki-laki yang satu itu? Batin Alia. Johnny, kau pergi bersama Alia untuk melihat gedung.
Sedangkan kau Ardi, kau menyiapkan semuanya. Ucap Aziz. Maksudnya Tuan? Ucap Ardi. Kau tidak paham juga. Alia dan Joni menyiapkan gedung semacamnya, dan kau menyiapkan undangan, makanannya, dan lain sebagainya. Mereka akan menyiapkan foto prewedding. Ucap Aziz. Saya mengerti Tuan. Ucap Ardi. Ayah, sebanyak itu tugas kami. Ucap Alia. Kalian berdua, bahkan pekerjaan Ardi lebih banyak. Ucap Aziz. Kenapa ayah menyuruh aku bekerja sama dengan sekretarisnya? Batin Alia. Siap Tuan, seminggu lagi kita akan mengadakan foto prewedding. Ucap Joni. Bagus, pergilah sekarang. Urus tugas kalian masing-masing. Ingat, siang kita ada meeting. Ucap Aziz. Siap Tuan, laksanakan. Ucap Joni dan Ardi bersamaan. Alia dan Joni pergi untuk mempersiapkan foto prewedding untuk Alice dan Kenan yang akan diadakan seminggu lagi. Om, ucap Alia. Om, aku masih muda Nona. Ucap Joni. Hah, tapi wajahmu sudah terlihat tua. Ucap Alia. Aku masih 30 tahun Nona. Ucap Joni yang sedang menyetir mobil. Benarkah? Aku saja masih 19 tahun. Ucap Alia. Masih muda, segar, bening. Ucap Joni yang melirik Alia. Jaga matamu. Ucap Alia. Dia galak sekali, tidak seperti Alice. Batin Joni. Joni dan Alia telah sampai kantor WO. Mereka langsung masuk ke dalam, dan mereka bertemu CEO di sana. Alia duduk bersebelahan dengan Joni. Kapan kita melakukan foto prewedding, Pak? Ucap Ziksa. Seminggu lagi, Pak. Dan kami mau outdoor. Ucap Joni. Heh, yang benar saja outdoor. Bagaimana jika hujan? Ucap Alia. Kau ini, bisa saja kan kalau tidak hujan? Ucap Joni. Sudah, jangan bertengkar. Tidak baik calon pengantin bertengkar. Ucap Siksa. Apa? Ucap Alia dan Joni bersamaan. Bersambung.